Amankah Galbay Shopee lebih dari 20 juta? Nah, di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab dari pertanyaan teman-teman semuanya yang kemarin itu menanyakan tentang Galbay di Shopee dan bermacam-macam limit yang kalian tanyakan. Dari mulai limit 5 juta, terus kemudian 10 juta, sampai 15 juta, ada yang 18 juta, sampai ada yang lebih dari 20 juta. Baik di kolom komentar ataupun DM ke Instagram saya. Dan kalau kalian semuanya pengen tanya-tanya juga boleh banget, kalian tinggal DM aja ke Instagram saya, linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalau mau di kolom komentar juga boleh, next video pasti saya jawab pertanyaan kalian, asalkan kalian subscribe aja biar kalian itu tahu video-video terbaru dari saya. Oke, di sini saya mau menjawab tentang amankah Galbay di Shopee limitnya lebih dari 20 juta atau Galbaynya itu lebih dari 20 juta. Di sini saya katakan sangat-sangat aman teman-teman semuanya. Jangan pernah takut ketika kalian itu Galbay pinjol yang mana kalian itu memang sudah tidak mampu lagi untuk membayarnya. Alasannya apa Bang? Kok aman? Yang pertama saya katakan si pinjam ya, atau Shopee katakan. Shopee itu dalam artian dua ya. Ada si pay letter, ada juga si pinjam. Saya sebutnya Shopee aja biar nggak terlalu panjang. Shopee itu atau si pinjam juga si pay letter itu semuanya terdaftar dan juga mempunyai izin. Jadi jangan takut kalau kalian itu melakukan Galbay di aplikasi pinjaman yang resmi atau berizin OJK, teman-teman semuanya. Itu. Lalu kemudian yang kedua adalah si pinjam ini apalagi tidak punya diisi lapangan, atau si pay letter ini belum punya diisi lapangan sama sekali. Jadi kalian itu Galbay ya hanya di telepon ataupun di WA ataupun di SMS ataupun di email aja, penagihannya via online aja, belum ada DC lapangannya atau FC lapangannya itu belum ada, yang datang ke rumah kalian itu aman. Jadi buat kalian semuanya jangan pernah berpikiran Shopee itu sekarang sudah ada, tapi saya sendiri belum diketahui ya. Artinya kapan Shopee itu menurunkan DC lapangan saya sendiri belum tahu pasti, tetapi sampai detik ini, per hari ini video ini dibuat, Shopee belum punya DC lapangan seperti itu. Jadi jangan takut, jangan gemetar, enjoy aja. Terus kemudian yang ketiga adalah ketika pinjol tersebut memiliki izin OJK, semuanya itu akan aman, data pribadi kita akan aman, semuanya itu baik-baik aja, nggak bakalan dipenjara, nggak bakalan didatengin polisi, nggak bakal di situ datang sama RT RW, itu nggak ada teman-teman semuanya ya. Jadi jangan takut. Nah, kalau misalkan Shopee tersebut mau sebar data, ya kemungkinan besar nanti akan dicabut izinnya oleh OJK. Setelah dicabut, ya sudah, kita hutangnya dilunaskan gitu, kita hilang. Terus kemudian kalau misalkan nanti Shopee itu melakukan hal-hal yang sewenang-wenang terhadap data pribadi ataupun perlindungan konsumen kita sebagai nasabah ini, itu kan kita bisa laporkan yang mana berkemungkinan besar nanti kena sanksi Shopee itu sendiri dan bisa juga ditutup juga ujung-ujungnya ya. Nah, terus kemudian yang keempat mungkin adalah masalah yang sering takutin adalah masalah ancaman DC dan juga teroran DC. Semua pinjol itu sama aja, baik yang ilegal ataupun yang resmi itu sama aja teman-teman semuanya. Tetapi masalah sebar data itu memang saya akui ya, kalau pinjol yang berizin OJK itu tidak akan pernah nyebar data, tapi kalau yang ilegal ini data kita pasti disebar. Nah, saya padanya aja. Tetapi untuk hal ini masalah ancaman, teror, intimidasi itu sama aja dua-duanya. Baik yang resmi ataupun tidak resmi itu sama-sama aja bikin nasabah stres, bikin nasabah depresi, bikin nasabah jadi malu, bikin nasabah nggak mau keluar rumah, bikin nasabah nggak mau ketemu sama orang gara-gara yang namanya ancaman dari DC itu sendiri. Dan itu sebenarnya sudah melanggar. Dan kita tugasnya sebenarnya sebagai nasabah harus juga melaporkan kepada pihak OJK-nya. Kalau kalian belum punya nomor OJK-nya, kalian boleh cek aja di deskripsi, di situ sudah saya tuliskan nomor WhatsApp OJK-nya agar kalian itu bisa melaporkan kepada pihak OJK. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian kalau misalkan ada ancaman dari DC masalah sebar data, tolong jangan pernah percaya teman-teman semuanya. Karena DC itu sebenarnya tidak memegang data pribadi kita. Tenang aja, santai aja. Yo, masa sih Bang? Iyalah, kalau misalkan DC tersebut punya foto KTP kita, punya foto selfie kita bersama KTP, DC itu pasti memanfaatkan data kita untuk melakukan pinjaman online ke pinjol lain gitu loh. Pasti data kita dipakai, dimanfaatkan pinjol lagi untuk aplikasi lain oleh DC-nya sendiri. Kalau DC tersebut memang punya data pribadi kita. Tapi kan kenyataannya enggak. Jadi ya nggak usah takut. Mau saya sebarluaskan data pribadi kamu, emangnya punya? Kan gitu. Kan pasti nggak punya. Kalau nama kita, nomor telepon, alamat, it's okay. Dia pasti punya. Kan gitu.
Karena kan ketika pengajuan kita mengisi formulir tersebut. Tetapi itu kan yang nggak jadi masalah. Misalkan nama kalian Maulana, ya, atau siapalah, nama kalian itu Faisal misalkan. Nah, nama Faisal di Indonesia itu bukan hanya kalian kan gitu. Faisal nih punya utang di Shopee 15 juta, bakal di-share ke Facebook. Nama Faisal kan bukan kalian doang, kan gitu. Jadi nggak usah takut, nggak akan ada yang namanya sebar data, karena di situ tersebut nggak punya data pribadi kita juga, foto KTP dan selfie kita dengan KTP itu nggak ada. Kalaupun ada, otomatis DC pasti akan manfaatin data pribadi kita, entah untuk minjol di aplikasi lain, bahkan bisa jadi minjol juga di aplikasi pinjol ilegal, seperti itu ya. Jadi jangan takut, jangan gentar ya teman-teman semuanya. Amankah Galbay di Shopee? Jawabannya masih sangat aman, apalagi nggak ada di lapangannya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kalau kalian mau tanya, boleh langsung tulis aja di kolom komentar atau DM ke Instagram. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bantu like-nya juga kalau kalian suka.